Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari Al-Aziz. Saya jurusan Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4525091319. Di sini saya ingin menjelaskan 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen Covey. Konsep be proaktif, yaitu jadilah proaktif, adalah kebiasaan pertama dan fondasi utama dari The 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen Covey. Dalam konteks psikologi, proaktivitas berakar pada teori pilihan dan tanggung jawab personal. Definisi konsep be proaktif, yaitu proaktivitas adalah kemampuan manusia untuk memilih respon mereka terhadap stimulus apapun didasarkan pada nilai-nilai dan bukan pada kondisi, perasaan, atau naluri. Ini adalah realisasi bahwa Anda bertanggung jawab atas hidup Anda. Dan adapun aspek kunci proaktivitas, yaitu yang pertama freedom choice, yaitu kebebasan memilih antara stimulus S dan respon R. Ada ruang di mana kita memiliki kebebasan untuk memilih seperti yang dijelaskan oleh Viktor Frankl. Yang kedua, responsibility, yaitu tanggung jawab. Kata responsibility, yaitu respon plus ability, berarti kemampuan untuk memilih respon Anda. Orang proaktif menyadari bahwa perilaku mereka adalah produk dari keputusan sadar mereka, bukan kondisi mereka. Yang ketiga, fokus pada lingkaran pengaruh, yaitu circle of influence. Proaktif berarti memfokuskan waktu dan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan atau pengaruhi, dalam artian lingkaran pengaruh, alih-alih pada hal-hal yang membuat kita khawatir tetapi tidak dapat kita ubah, yaitu lingkaran perhatian. Dan berikut ada contohnya, yaitu bahasa reaktif, yaitu didorong kondisi, dan bahasa proaktif, dorong nilai. Contoh yang pertama yaitu saya tidak bisa melakukan apa-apa, dan sebaliknya bahasa proaktif yaitu saya akan mencari alternatif bagaimanapun caranya. Dan yang kedua, dia membuat saya marah, dan bahasa proaktifnya yaitu saya memilih untuk tidak terpengaruh. Dan terakhir, bahasa reaktifnya ini salah mereka, dan sebaliknya pun bahasa proaktifnya saya bertanggung jawab atas respon saya. Dan manfaat psikologis dan efektivitas, yaitu proaktivitas bukan hanya tentang mengambil inisiatif, tetapi juga memiliki manfaat psikologis yang mendalam. Ada beberapa contoh, yaitu locus of control internal, yaitu proaktivitas menggeser locus of control individu dari eksternal, yaitu percaya bahwa hasil dikendalikan oleh nasib atau orang lain, menjadi internal, yaitu percaya bahwa hasil dikendalikan oleh tindakan sendiri. Ini berkorelasi positif dengan motivasi, kinerja akademik, dan kesejahteraan. Yang kedua, peningkatan efektivitas dan penguasaan diri, yaitu self-mastery, dengan berfokus pada lingkaran pengaruh individu, mengarahkan energi kita ke tindakan yang menghasilkan hasil nyata. Ini memperkuat integritas diri karena mereka menepati janji yang mereka buat pada diri sendiri. Juga yang ketiga, ketahanan, yaitu resilience. Individu proaktif cenderung lebih tangguh karena mereka tidak memilih atau melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai data yang membutuhkan respon yang berbeda. Mereka memiliki bantalan psikologis, yaitu terhadap kemunduran. Yang terakhir itu pengurangan stres dan helplessness, ketidakberdayaan. Mengeluh tentang hal-hal dari lingkaran perhatian menimbulkan frustasi dan stres. Proaktivitas meredakan ini dengan mengubah kekhawatiran menjadi tindakan yang memberdayakan. Berikut cara menstimulasi atau mengembangkan kebiasaan proaktif. Proaktivitas dapat dibangun melalui latihan kesadaran dan disiplin mental. Yang pertama yaitu latih the pause, yaitu jeda sadar. Contohnya ketika Anda menghadapi stimulus, yaitu contoh kritik, kemacetan,
email yang membuat frustasi. Baiknya secara sadar berhenti sejenak sebelum respon. Gunakan jeda untuk memilih respon yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Misalnya, kesabaran atau hormat, bukan sekedar emosi. Yang kedua, lakukan audit bahasa. Dengarkan diri Anda berbicara. Catat setiap kali Anda menggunakan bahasa reaktif, yaitu contohnya, saya harus seperti ini, atau mereka membuat saya seperti ini. Itu sifat saya, seperti itu. Nah, secara sadar, ganti dengan bahasa proaktif, yaitu baiknya seperti ini. Saya memilih ini, saya memilih itu, atau sebalik apapun. Dan bisa juga, saya bisa kok, saya bisa ini, saya bisa itu, dan saya akan melakukannya, saya akan seperti itu. Yang ketiga yaitu ambil inisiatif kecil. Contohnya, identifikasi satu masalah kecil di lingkungan Anda. Misalnya, meja yang berantakan, atau keterlambatan kecil dalam tugas yang selama ini Anda abaikan. Ambil tanggung jawab penuh untuk memperbaikinya tanpa disuruh. Ini melatih otot proaktif. Yang keempat yaitu tepati janji pada diri sendiri, yaitu self-commitment. Mulailah dengan komitmen kecil yang Anda jaga 100%. Contoh, membaca 10 halaman buku setiap malam, atau bangun lebih awal 15 menit lebih awal juga bisa, dan atau datang lebih awal sebelum teman kalian datang di waktu janjian atau rekan dan keluarga. Ini membangun integritas pribadi yang menjadi dasar bagi semua proaktivitas. Adapun contoh aplikasi di lingkungan kantor atau di kampus. Yang pertama, aplikasi proaktif di lingkungan kantor. Ada situasi dan tindakan reaktif, victim mentality, dan tindakan proaktif, responsible choice. Contoh situasi pertama yaitu kurang keterampilan. Tindakan reaktif, victim mentality yaitu menunggu perusahaan mengirimkan pelatihan yang relevan. Sedangkan tindakan proaktifnya itu ya mencari dan mendaftar secara mandiri untuk kursus online, MOOC, atau sumber daya yang diperlukan untuk mengisi celah keterampilan. Situasi kedua yaitu kemunduran proyek. Tindakan reaktifnya menyalahkan tim lain atau kondisi pasar. Sedangkan tindakan proaktifnya segera mengorganisir rapat post-mortem, mengakui bagian tim sendiri, dan mengusulkan action plan untuk mitigasi risiko berikutnya. Contoh situasi ketiga yaitu hubungan kerja yang tegang. Bisa juga tindakan reaktifnya menghindari rekan kerja yang sulit dengan mengeluh tentang perilakunya, dan tindakan proaktifnya mengambil inisiatif untuk menjadwalkan pertemuan one and one, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dan aplikasi proaktif di lingkungan kampus, situasi pertama yaitu tugas sulit. Tindakan reaktifnya yaitu mengeluh bahwa dosen tidak mengerjakan materi dengan baik atau tugas terlalu ambigu. Tindakan proaktifnya mengambil inisiatif untuk mencari contoh tugas dari tahun sebelumnya, yaitu atau berdiskusi dengan asisten dosen untuk klarifikasi atau membentuk kelompok belajar yang fokus pada solusi. Situasi ketiga, kesulitan memahami kuliah. Tindakan reaktifnya melewatkan kelas dan mengandalkan catatan teman. Itu tidak baik. Sedangkan tindakan proaktifnya duduk di barisan depan, mengajukan pertanyaan selama kuliah, dan secara proaktif menjadwalkan waktu konsultasi dengan dosen. Dan situasi yang terakhir ini, situasi kondisi kampus, yaitu tindakan reaktif mengeluh tentang fasilitas yang rusak, misalnya proyektor atau wifi lambat. Sedangkan tindakan proaktifnya menyampaikan keluhan secara formal kepada departemen terkait, misalnya BEM atau administrasi, dengan menyertakan solusi yang diusulkan dan data yang mendukung. Untuk kesimpulan di proaktif tadi adalah kebiasaan yang memisahkan manusia dari hewan yang memungkinkan kita untuk menggunakan 4 anugerah unik manusia, yaitu self-awareness, conscience, independent, will, dan imaginative reaction, untuk memilih respon yang membangun bukan yang merusak. Ini adalah langkah yang pertama menuju kemenangan pribadi, itu private victory. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini.
Semoga kalian suka dan videonya bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Kira-kira jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.